Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita nggak cooking ya. Di video kali ini kita akan sharing bagaimana untuk menghadapi atau mengikuti alur belajar si anak. Mungkin dari beberapa ibu-ibu apalagi di masa pandemi ini mengalami banyak masalah dalam menghadapi cara belajar anak ya. Nah, kenapa ya di video kali ini nggak cooking gitu kan? Nanti di belakang video ada alasannya kenapa gitu. Jadi sebelum kita next ke pembahasan, boleh dong ditekan tanda lonceng di bawah, subscribe, comment, like, and share video ini. Oke? Apakah di antara kalian ada yang seorang guru? Apakah di antara kalian ada yang seorang orang tua? Apakah di antara kalian ada yang seorang om tante? Apakah di antara kalian ada yang seorang tetangga yang dimintai untuk mengajar anaknya? Dimintai tetangga untuk mengajari anaknya? Apakah ada? Atau di antara kalian adakah yang kesulitan untuk mengajari anak ketika dikasih suatu tanggung jawab untuk mengajari anak, misalnya nih masa pandemi kan, orang tua pasti ngajari anaknya dong di rumah gitu. Setiap hari kan ada tugas-tugas dari sekolah. Nah, sekarang tanggung jawab mengajar untuk anak itu siapa? Orang tua kan? Atau biasanya seorang guru kesulitan dalam mengajari murid-muridnya, atau seorang om tante sulit mengajari keponakannya gitu. Nah, apa sih yang biasa menjadi kesulitan? Apakah si anak tidak mampu untuk dipelajari, untuk diajarin? Misalnya kita sudah memberikan materi kepada si anak, tapi si anaknya ya malah nggak tahu, di review lagi untuk keesokan harinya malah si anaknya nggak tahu gitu, nggak ngerti gitu. Padahal kemarin katanya ngerti, iya dan bisa gitu kan. Tapi ketika di review lagi kok nggak bisa gitu. Atau adakah masalah anak yang ketika diajak untuk belajar, si anak malah ngambek, si anak malah nangis gitu. Nah, di sini saya mau sharing bagi kalian kenapa anak susah untuk diajak bekerja sama untuk belajar bersama kita. Oke? Mungkin dari kalian orang tua ada yang ngajari anaknya, ada yang sambil marah-marah gitu ya, ada sambil ngata-ngatain anaknya gitu. Itu jangan sampai ya. Karena apa? Karena setiap anak itu berbeda cara menanganinya. Mungkin anak pertama kalian ketika diajak untuk belajar, duduk rapi, diam, kasih materi, jelaskan, dia akan oh iya ngerti dan di review untuk besok harinya dia akan ngerti gitu. Tapi mungkin anak kedua kalian ketika diajak untuk belajar, diajak aja dia udah malas, nggak mau gitu kan. Dia udah malas gitu, apalagi belajar gitu kan. Semakin kalian menekan, semakin kalian memarahi, mungkin dia akan ngambek, bahkan nangis gitu. Itu kenapa terjadi gitu. Kenapa sih anak pertama saya sama anak kedua saya beda gitu kan. Ya memang setiap anak itu berbeda cara penanganannya. Mungkin bagi kalian ada juga nih anak-anak yang sampai bilang gini nih, Mama, aku nggak mau diajari sama mama gitu kan. Padahal dalam hati kalian juga, ya ampun kapan ini masuk sekolah gitu kan. Udah aku nggak bisa lagi ngajarin anakku, aku udah nggak sanggup lagi gitu kan. Malah yang mana anakku yang satu ngambek, yang satu gini gitu kan. Mungkin mamanya udah kayak nyerah gitu kan. Ini nih kita permudah cara mengajari anak ya. Nah, kenapa saya bilang setiap anak itu berbeda cara penanganannya? Karena di dalam metode belajar ada 3 caranya. Ada 3 cara setiap anak untuk memasukkan pelajaran ke dalam pikiran mereka. Ada 3 cara anak atau manusia untuk memasukkan pelajaran atau kejadian-kejadian yang dari luar ke dalam pemahamannya. Apa aja itu? Yang pertama ada auditori, yang kedua ada visual, yang ketiga ada kinestetik. Oke, kita kupas satu-satu ya.
Oke, yang pertama ada gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini adalah gaya belajar si anak dengan mudah memahami sesuatu hal, dengan mudah mempelajari sesuatu hal dengan cara melihat. Nah, anak yang gaya belajar yang seperti ini akan lebih mudah memahami sesuatu dengan cara melihat suatu gambar. Misalnya, ketika ibu ingin belajar dengannya, silakan memberikan video-video, ilustrasi-ilustrasi, atau pelajaran yang berupa mind map. Nah, anak yang seperti ini juga, anak metode dengan visual akan lebih mudah memahami sesuatu dengan warna. Jadi, jika misalnya ibu ingin memberikannya pelajaran bunga gitu kan, berikanlah serta dengan gambar ini bunga matahari. Nah, berikan dia gambar bunga matahari gitu. Yang kedua, ada metode belajar auditori. Nah, auditori ini adalah gaya belajar si anak dengan cara mendengar. Nah, mungkin ibu pernah mengalami anaknya seperti ini. Dia ketika di dalam kelas, ketika gurunya mengajar, dia ribut. Ketika gurunya mengajar, dia malah tidur, dia ngantuk-ngantuk gitu kan, malah tidur di meja gitu. Tapi ketika dia ditanya, dia akan menjawab, padahal kan dia tidur. Mungkin ada beberapa ibu-ibu nanya kayak gitu kan, ya anak saya ketika ditanya guru seperti ini bisa, padahal dia tidur gitu kan. Nah, berarti anak ibu gaya belajarnya dengan cara auditori, mendengar. Nah, anak umur 0-8 tahun itu adalah perkembangan kognitif. Jadi buat ibu-ibu tolong hati-hati bicaranya ya, karena anak pada umur seperti itu akan mudah menyerap, akan mudah mengingat apa yang didengar. Jadi kalau misalnya berantem, tolong kata-katanya dijaga. Kalau misalnya marah, tolong kata-katanya dijaga gitu ya. Nah, metode gaya belajar anak seperti ini senang mendengarkan cerita, senang berdiskusi. Jadi udah tahu kan Bu, gaya belajar auditori jangan dipaksa membaca. Jadi jika dia memiliki hafalan-hafalan, jika dia memiliki pelajaran, segera berikan dia cerita, berikan dia berupa musik gitu. Misalnya dia itu mau menghafal nama-nama hari gitu, nyanyikan aja Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jadi udah tahu kan caranya untuk mengatasi anak dengan gaya belajar auditori. Ingat ya, kalau anak tidak mau membaca jangan dipaksa, yang ada mereka ngambek, ibu sendiri yang repot. Yang ketiga, ada gaya belajar anak kinestetik. Nah, gaya belajar anak kinestetik ini adalah gaya belajar anak dengan melakukan atau melibatkan gerakan fisik. Nah, buat kalian yang misalnya anaknya nggak mau diam di kelas gitu kan, aduh anak aku di sekolah kan juga nggak mau diam di kelas gitu, jangan anaknya dimarahin, jangan anaknya semakin ditekan, berikan aja pengertian. Tapi kalau misalnya si anaknya tetap nggak bisa diam gitu ya, maksudnya dia bisa diam itu cuma sebentar gitu, nah ibu jangan heran, jangan bilang anak anda itu yang lain-lain gitu kan, itu normal kok. Berarti dia harus gaya belajar dengan kinestetik, dia belajar dengan melakukan melibatkan gerakan fisiknya. Nah, anak seperti ini tidak suka jika belajar diam, jadi harus bergerak. Anak seperti ini senang dengan olahraga. Jika ibu ingin memberinya pelajaran huruf, libatkan dia untuk bagaimana caranya, bagaimana jika tubuh kita membentuk huruf, misalnya huruf A seperti ini, huruf C seperti ini gitu. Nah, jika ibu ingin menceritakannya suatu cerita, bagaimana caranya agar dia memahami, libatkan dia dalam cerita tersebut, libatkan dia dalam peran-peran tersebut gitu. Jadi itu akan lebih mudah memasukkan
gerak-gerakan itu dalam pemahamannya gitu. Lalu anak seperti ini selain senang berolahraga juga senang menari. Jadi untuk anak dengan gaya belajar kinestetik ini, bersabar-sabarlah menghadapinya, jangan cepat marah karena dia tidak bisa diam duduk manis untuk mendengarkan cerita atau penjelasan dari Anda. Jadi untuk anak yang kinestetik ini kan harus ada role play. Jadi harus ada model yang dilihatnya, harus ada keterlibatan dirinya. Jadi ibu harus lebih kreatif dalam memberikan pelajaran kepada anak yang memiliki metode gaya belajar itu kinestetik. Nah, anak-anak juga ada yang ketika dikasih suatu pelajaran, misalnya nomor 1 ini, nomor 2 ini gitu kan. Ada yang langsung menangkap, ada yang langsung memahami, ada juga anak yang nomor 1 ini gitu kan, dia nggak ngerti, tapi harus dikasih tahu. Misalnya nih, gambar pohon gitu kan, gambar pohon, ada anak yang langsung tahu pohon itu gimana gitu. Nah, ada anak yang harus dikasih tahu pohon itu ada batang, ada daun, ada ranting, seperti itu. Jadi mulai sekarang ibu-ibu jangan malas untuk mengobservasi anak, bagaimana perkembangannya. Misalnya anak tersebut di sekolah gimana, ibu harus tahu. Anak tersebut kalau di rumah gimana, ibu harus tahu. Nah, ketika ibu sudah bisa memahami anak ibu, maka pelajaran yang ibu maksud akan menjadi permainan bagi mereka. Jadi ibu tidak emosi mengajari anak dan anak juga senang belajar dengan ibu gitu ya. Jadi dua-duanya sama-sama senang, adil kan? Nah, kalau misalnya anak-anak baru bangun tidur nih, langsung disuruh belajar, atau baru bangun tidur mandi dulu baru langsung disuruh belajar di masa pandemi ini gitu kan, anaknya ngambek. Kenapa gitu kan? Si anak itu masih memiliki tekanan ketika baru bangun tidur. Apalagi sebelumnya ada di riwayat ibu ketika mengajari anak itu marah-marah gitu kan. Jadi si anak akan merasa tertekan ketika akan belajar dengan ibu. Jadi jangan biasakan memarahi anak ketika belajar. Kenapa? Karena semakin Anda memarahi, semakin anaknya melawan. Mungkin anaknya akan belajar gitu kan. Ya, anaknya akan mau belajar. Tapi emang kalau misalnya direview lagi, anaknya ingat? Enggak. Anaknya enggak ingat, tapi ibu jadi malah emosi, makin emosi gitu kan. Aduh, kamu kan kemarin udah diajarin, masa nggak bisa gini-gini gitu. Nah, jangan salahkan si anak ya, karena semua anak itu berbeda. Ada jalan keluarnya masing-masing gitu. Nah, ibu-ibu harus rajin untuk memotivasi si anak. Misalnya si anaknya malas belajar, tanya kenapa malas belajar. Si anak malas untuk sekolah, tanya kenapa malas sekolah, ada apa di sekolah gitu. Maka dari situ ibu-ibu bisa dengan mudah mengatasi anak-anak ya. Nah, aku itu punya satu kesaksian tentang anak yang bermasalah dengan ibunya ketika belajar gitu. Ini di lingkungan saya. Nah, hampir setiap hari ibunya datang ke rumah untuk cerita bahwasannya si anaknya itu susah belajar gitu. Nah, si anak ini baru bangun tidur, kadang langsung belajar. Kadang kalau baru bangun tidur, mandi, makan, baru belajar dan pergi sekolah gitu. Ketika si anaknya pagi-pagi diajarin, si ibunya sering memarah-marahin gitu kan, sering mengeluarkan kata-kata yang membuat si anak jadi down gitu, kayak kamu tuh bodoh gitu kan. Nah, si anaknya jadi beneran seperti itu gitu kan, karena dia udah takut gitu, udah emang aku bodoh gitu. Jadi kayak ada rasa nggak percaya diri di dalam dirinya. Terus yang kedua, pulang sekolah sore-sore diajarin juga seperti itu gitu. Jadi si ibunya itu selalu mengeluh. Yang saya tahu juga katanya si anak ini membaca huruf ini jadi ini, huruf ini jadi ini gitu. Jadi dia terganggu gitu.
si ibunya itu sampai bilang, aduh anak aku itu bodoh banget gitu kan. Terus aku bilang gini, jangan kamu pernah bilang anakmu seperti itu. Mungkin anakmu lemah di situ, tapi yakinlah anakmu itu akan unggul di tempat yang lain. Aku bilang, ya mungkin di musik, mungkin bernyanyi gitu. Aku memberikan contoh aja gitu. Terus ibunya bilang gini, ya di keluarga kami kan nggak ada yang pintar musik, nggak ada yang pintar nyanyi gitu, nggak ada riwayatnya gitu. Tapi kan kalau misalnya aku pikir ya, aku bilang gini, anakmu itu anugerah dari Tuhan. Jadi jangan suka-suka menjudge kalau misalnya anakmu nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jangan suka menjudge. Dan anakmu masih umur berapa gitu, anaknya masih umur 4 tahun gitu. Masih ada kok waktu untuk mengobservasi anakmu. Jadi ikuti aja, jalani aja alurnya. Ajarin kalau misalnya dia membantah, cari tahu kenapa dia membantah gitu. Karena setiap anaknya selesai belajar, dia akan duduk di depan teras dan gini gitu. Dan si ibunya itu ngejek gitu sama anaknya, saking si ibunya udah stres ngajarin anaknya. Aku juga menyarankan jangan sampai si ibu stres, karena ketika si ibu stres akan melampiaskan si anaknya gitu ya. Nah syukurnya itu beberapa bulan kemudian si ibunya itu ngambil kertas dari tong sampah dengan muka ceria dong, lihat ini teh anak aku gini-gini gitu kan. Terus aku juga menyambut dengan ceria dong, karena dalam hatiku, ya ampun makasih Tuhan karena engkau berikan petunjuk, engkau berikan jalan. Nah jadi ceritanya si anaknya ini menggambar suatu gambar dari bungkus makanan gitu ya, dari bungkus makanan, dan itu sama persis, si ayahnya aja nggak percaya, dan si ayahnya itu sempat mengira itu adalah jiplakan. Dan memang karena pada saat itu si ibunya melihat bahwasanya si anaknya menggambar sendiri, jadi si ibunya langsung bilang, enggak ya, itu bukan gambaran jiplak, itu gambaran yang memang dia menggambar gitu, dan itu memang sama persis gitu. Jadi di sini ibu-ibu jangan langsung menjudge anak ya. Kalau misalnya dia lemah di sini, ya udah cari yang lain. Kenapa dia lemah di situ? Terus gimana caranya biar dia menangkap dengan apa yang kita ajarkan gitu. Nah si anaknya ini memang kalau misalnya kan ada buku dari sekolah gitu kan, buku kayak tugas mereka gitu kan, buku bacaan mereka. Nah si anak ini sering tanpa disuruh juga menggambar sendiri, kayak di sini ada gambar, di sininya, di baliknya kosong gitu kan, dia menggambar sendiri gitu, dan tanpa disuruh juga, kadang dia mewarnai sendiri. Nah di situ isi ibunya kadang marah, kan belum disuruh ibu, belum disuruh guru, kenapa langsung kamu warnai sendiri gitu loh. Jadi disitulah kita harus tahu mengarahkan anak kemana, mengarahkan anak bagaimana cara belajarnya gitu ya. Jadi sekian dulu video dari kita untuk pembahasan kali ini. Nah tadi itu kan di awal aku bilang kenapa kita hari ini sharing. Kenapa kita hari ini sharing? Karena ternyata subscribe di channel video ini kebanyakan laki-laki. Jadi nggak apa-apa lah ya, kita sekali-sekali break dulu dari cooking-cookingnya. Nanti next video pasti kita seling-selingin kok, ada cooking-cookingnya kok, tenang aja. Nah kalau misalnya laki-laki tuh, ih kok cooking-cooking mulu, kok masak-masak mulu gitu kan, katanya nggak suka masak-masak, tapi kalau dikasih hasilnya mau kan. Oke guys, jangan lupa dukung channel videoku ini dengan cara klik tombol subscribe, comment, share, like, dan jangan lupa untuk selalu pantengin terus ya. Tonton sampai habis tanpa di skip. Oke. Nah kalau misalnya ada yang kurang di video ini, tolong di bawah di komen apa yang kurang, terus maunya gimana gitu, biar kita juga sama-sama belajar, yang nonton video juga bisa belajar gitu kan. Jadi kalau misalnya nonton video kurang atau ada apa ya komen orang dari sini gitu, atau ada nggak sih masukan orang gitu kan, komen, lihat aja komen-komennya gitu. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.